Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafisa Absari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, STIP Bandung, akan menjelaskan tentang emosi manusia guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Pernah nggak kamu tiba-tiba merasa bete atau kesal gara-gara teman kamu? Atau pernah nggak kamu melihat orang yang emosional? Emosi atau emosional pasti tidak asing terdengar di telinga kalian. Emang, emosi itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskan apa itu emosi. Emosi atau emosional itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bergerak. Dalam bahasa Inggris, emotion atau emosional itu berasal dari kata yang sama, yaitu motion yang artinya juga bergerak. Kenapa bergerak? Karena emosi itu punya andil untuk membuat manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita mau nonton atau tidur, yang menggerakkan kita melakukan itu adalah emosi. Kalau kita tidak mempunyai emosi, maka kita tidak akan mempunyai keinginan untuk melakukan hal tersebut. Emosi dapat diartikan sebagai pola reaksi kita terhadap suatu kejadian yang spesifik. Ketika tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, maka secara otomatis kita akan kaget atau mungkin berteriak kembali kepadanya. Atau ketika kita kehilangan seseorang yang disayangi, maka kita akan cenderung tidak bersemangat atau merasa sedih, bahkan menangis. Nah, setiap kejadian yang spesifik, pola reaksi kita akan cenderung sama dirasakan semua orang, karena emosi itu sifatnya universal. Tetapi, bukan berarti pola reaksinya sama, maka tindakan yang dilakukan itu sama, karena setiap orang memiliki pengekspresian emosi yang berbeda. Kenapa? Karena emosi itu dipengaruhi pengalaman yang bersifat subjektif atau dialami berdasarkan sudut pandang individu. Karena tiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda, maka secara otomatis pengekspresian emosinya juga berbeda. Emosi juga berhubungan dengan konsep psikologi lain seperti suasana hati, temperamen, kepribadian, dan disposisi. Seperti kita tahu bahwa emosi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi dirasakan. Makanya emosi itu berhubungan dengan konsep psikologi. Emosi juga bermacam-macam. Di antaranya ada takut. Takut dapat dirasakan ketika situasi sosial atau objek nyata. Misalnya, ketika kita melihat ular atau ketika kita berada di tempat yang gelap sendirian, maka secara otomatis kita akan cenderung merasa takut. Marah. Marah bisa disebabkan karena mendapat perlakuan yang tidak adil. Contohnya, ketika kamu mendengar orang lain menghina kamu, secara otomatis kamu akan merasa marah. Kenapa? Karena kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh mereka. Cemburu. Cemburu terjadi karena perasaan takut yang diliputi rasa marah. Sebal. Rasa sebal akan terasa ketika kita merasa terganggu, tetapi tidak sampai marah. Kemudian ada frustasi. Ini terjadi saat seseorang mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan. Duka cita, sebuah perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat, dan perasaan ini biasanya muncul ketika ditinggal orang yang berharga bagi kita. Selanjutnya iri hati, sebuah emosi yang ditujukan kepada orang-orang tertentu atau sesuatu yang dimiliki orang lain. Ada juga rasa khawatir, merupakan bentuk ketakutan yang bersifat imajiner atau hayalan. Ada juga afeksi atau sayang, yaitu keadaan emosi yang menyenangkan dan objeknya lebih luas, memiliki intensitas yang tidak terlalu kuat, berkaitan dengan rasa ingin dimiliki dan dicintai. Terakhir, ada bahagia, yaitu emosi yang dirasakan karena merasakan situasi yang menyenangkan
karena sukses, memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain, atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang tidak menimbulkan kegelisahan. Ketika emosi muncul, ada beberapa perubahan yang terjadi pada tubuh manusia. Pertama, terpesona. Ketika kita terpesona, terdapat reaksi elektris pada kulit. Ketika marah, biasanya peredaran darah akan bertambah cepat. Ketika terkejut, biasanya denyut jantung akan bertambah cepat. Ketika kecewa, kita cenderung bernafas panjang. Ketika cemas, maka biasanya air liur kita mengering. Ketika takut, reaksi yang dihasilkan tubuh adalah bulu kuduk atau bulu roma berdiri. Dan apabila merasa tegang, reaksi tubuh yang terjadi adalah kita merasa sakit perut, otot terasa tegang, dan bergetar. Dengan demikian, dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa emosi secara langsung mempengaruhi tubuh kita. Sesudah kita mengenal apa itu emosi dan macam-macamnya, muncul pertanyaan, bagaimana sih cara agar kita dapat merawat emosi? Menurut si Coleman, ada beberapa cara untuk merawat emosi yang konstruktif, yaitu membangkitkan rasa humor. Karena ketika kita memiliki rasa humor yang tinggi, itu dapat membuat kita tidak akan mudah berputus asa. Yang kedua, peliharalah emosi yang positif. Dengan memelihara emosi positif, maka hidup kita juga akan menjadi bahagia dan menyenangkan. Untuk itu, sebisa mungkin, kurangi dan hilangkan emosi negatif dari diri kita. Itu poin ketiga ya, kurangi dan hilangkan emosi negatif dalam diri kita. Yang terakhir itu senantiasa berorientasi pada kenyataan, karena ketika kita berharap pada sesuatu yang tidak nyata, lambat laun kita pasti akan merasakan kekecewaan. Untuk itu, fokus saja pada apa yang dimiliki dan bisa dikerjakan agar dapat mencapai sesuatu yang nyata juga. Menurut Goleman, terdapat 5 wilayah atau 5 kecerdasan emosi, yaitu pertama, mengenali emosi diri. Ketika kita mampu mengenali emosi diri, maka secara otomatis kita dapat mengetahui apa yang kita rasakan dan menggunakannya untuk membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kedua, mengelola emosi. Ketika kita dapat mengelola emosi dengan baik, saat kita merasa sedih atau kecewa, kita dengan cepat dapat kembali dari tekanan emosi itu. Dengan demikian, mengelola emosi sangat penting dilakukan. Ketiga, mengenali emosi orang lain. Ketika kita mengenali emosi orang lain, maka kita dapat menyelaraskan dengan berbagai karakter orang lain agar tidak muncul kesalahpahaman. Keempat, membina hubungan dengan orang lain. Ketika kita membina hubungan dengan orang lain, maka secara tidak langsung kita dapat meningkatkan keterampilan sosial, seperti cermat membaca situasi, berinteraksi dengan lancar, mempunyai leadership yang baik, dan lain sebagainya. Terakhir ada memotivasi diri. Emosi secara langsung mempengaruhi motivasi diri kita. Misalnya, ketika kita melakukan pekerjaan dengan rasa bahagia, maka tanpa terasa pekerjaan itu akan cepat terselesaikan. Tetapi jika kita sedang sedih, maka pekerjaan terasa begitu berat. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa emosi itu dapat memotivasi diri kita. Teman-teman, betapa pentingnya emosi dalam hidup kita. Jika kita tidak memiliki emosi, mungkin kita tidak akan mau makan, belajar, atau bahkan tidak mau melakukan sesuatu. Untuk itu, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta karena menciptakan kita dengan emosi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video saya. Dadah.